Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sesepuh bin sepuh yang saya muliakan, dan adik-adikku sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehatul afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah subuh dengan berjamaah. Dan kita teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang besok dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini masih meneruskan kitab Birrul Walidain ya. Ini karena hadis-hadis yang beliau cantumkan oleh Imam An-Nawawi itu banyak sekali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kecil ini di hadis 327, tapi di Nuzulul Muntakin di hadis 329. Wa Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qissatihi Hiraqla. Ini dari Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang tentang kisah Raja Heraklius. Heraklius berkata, qala li Abi Sufyan. Jadi Heraklius ini atau Heraklius, dia berkata kepada li Abi Sufyan, kepada Abi Sufyan, famadza ya'murukum bih. Jadi ketika ditanya seperti itu, Abu Sufyan ini belum Islam. Jadi beliau itu belum masuk Islam. Dia berdagang sampai mana itu? Heraklius itu di, kalau kita sekarang di Madinah ya, dekatnya sana itu apa itu? Topia ya. Jadi Heraklius ini dia itu raja Nasrani, Habasah ya, dulu masih Habasah. Jadi dia itu belum masuk Islam, dagang kemana-mana, ketemu sama Heraklius. Ditanya kemudian, famadza ya'murukum bi. Ini penggalan hadisnya. Hadisnya banyak, cerita-cerita dulu. Di tempat kamu ada yang ngaku nabi, ini dan sebagainya gitu. Nah kemudian intinya famadza ya'murukum bi. Apakah yang diperintahkan olehnya, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan kemudian menjawab, qultu, aku menjawab, ya qulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Beliau Nabi Muhammad memerintahkan u'budullah wahdahu, sembahlah Allah yang Maha Esa, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya.
Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Jadi kan di Makkah itu belum ada agama. Kalau di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi kalau di Mekah itu ya kafir-kafir tulen gitulah. Makanya kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Nenek moyangnya kan suruh nyembah berhala, kemudian percaya sama burung, sama apa gitu-gitulah. Paling takut sama jin. Makanya kalau orang Arab itu sebenarnya paling takut sama jin, paling percaya sama jin. Sampai ada dekatnya Makkah Pak ya. Kalau dari Jeddah itu mau ke Makkah itu dekat Makkah kira-kira sekilo ya. Sekilo lah kurang lebih. Kalau enggak lebih dikit lah. Itu ada masjid jin. Masjid jin. Karena memang ada ceritanya di situ. Maka di sini watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-sholati, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami bis-sholati, dengan salat, was-sidqi, dan bersikap benar, jujur. Makanya Nabi kan karena beliau adalah orang yang punya sifat siddiq, maka tidak heran kalau beliau juga menganjurkan as-sidq, suruh jujur, benar, wal afafi, dan menahan diri dari keharaman, afaf. Jadi kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta punya sifat afaf. Itu adalah menahan diri dari keharaman. Wasilati, dan mempererat silaturahim. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan dari Abu Sufyan ini, jadi beliaunya itu sebelum Islam cerita seperti itu ketika bertemu dengan Heraklus. Nah, kemudian dia menceritakan hadis ini mengandung karakter bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tadi, yaitu sembah Allah, tidak boleh menyekutukan, kemudian suruh meninggalkan ucapan-ucapan nenek moyangnya yang mereka itu dulunya adalah kebanyakan adalah orang yang kafir. Kemudian ubudiyah ini, kalau kita melaksanakan pertama ubudullah wahdah, bahwa ubudiyah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya. Itu penting sekali. Ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan engkau sekalian syai'an dengan sesuatu pun, gitu. Syai'an itu aslinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan apapun, ibadah kita murni kepada Allah. Kadang-kadang kita kan ibadah kan cuma karena pengen pahala. Seperti itu sebenarnya juga syirik kecil. Kepengennya hadiah, tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan kalian dengan sesuatu apapun. Harusnya itu kalau ibadah semuanya takarrub ilallah, takarrub ilallah. Harusnya begitu.
Jadi nanti kalau seperti itu, kemudian setelah meninggalkan apa-apa yang diucapkan oleh nenek moyangnya, kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kemudian diperintahin sholat. Di sini levelnya orang lakuin sholat itu setelah tauhidnya kuat. Makanya pertama kali Rasulullah, yang penting kamu itu iman dulu pada Allah. Iman. Nah, yang jadi permasalahan kadang-kadang kita orang-orang yang orang Jawa ya kan, sering ya kejawen itu, dia iman kepada Allah tapi kadang-kadang tidak melakukan sholat. Nah, ini yang kurang di situ. Dia menggal intinya tapi sholatnya tidak dilakukan. Padahal kalau orang sholat itu adalah mediasi seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Dengan sholat itulah dia bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kalau dia cuma cerita iman saja, dia tidak pernah berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhadasahnya itu seperti itu, waktu sholat itu. Jadi nyambung nanti. Kalau iman saja, percaya saja Allah itu maha ini, tapi tidak pernah hati kita itu hubungan langsung pada Allah, kira-kira gimana? Ibarat orang tidak pernah disambangi, ya kan? Nggak pernah nyambangin ke sono, gimana kira-kira? Maka tidak heran oleh yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Dengan sholat itulah seorang hamba, di dalam hadis terangkannya itu bahwa sholatnya yang orang beriman, as-sholatu itu mi'rajul mu'minin, ya kan? Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu apa? Kita itu terhubung langsung, mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya begitu. Iman saja nggak pakai itu berarti tidak pernah mi'raj. Hati kita nggak pernah sama sekali, cuma iman aja gitu. Ya itu lumayan lah, punya Tuhan gitu kan. Masih kalau ada masalah atau apa, ya Allah, masih ya Gusti Allah gitu kan. Masih begitu. Tapi itu tadi nggak pernah mi'raj. Harusnya begitu. Nah, idealnya kalau dia itu sering-sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomongnya benar, gitu kan ya. Orang yang ngomongnya tidak benar kan dia tidak pernah hatinya itu berhubungan langsung pada Allah. Jadi dia bohong gitu, padahal bohongin diri sendiri. Nah, setelah itu kemudian mohon terhindar dari perkara-perkara haram. Karena kalau kita makan perkara haram, sekalipun kita makan itu dengan adab-adab yang begitu banyak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya kan? Ya Allah, berikan berkeberkahan kepada kami fima razaqtana, dalam apa-apa yang Engkau telah berikan rezeki kepadaku atau pada kami. Wa qina adzabannar itu minta dijaga dari api neraka. Tapi kalau makanannya haram, itu tidak berguna adab-adab seperti itu kalau kita masih makan perkara haram. Gitu. Itu ada hubungannya. Kadang-kadang juga orang begini, wah saya tuh sering dengerin ini, Ustaz, itu enak kalau haji itu kan pahalanya itu laisa lahu jaya ilal jannah. Orang-orang yang korupsi kan enak banget tuh tadi. Dia haji langsung tidak ada balasan kecuali surga. Wow,
Saya juga bingung, korupsi apa gitu kan enak itu, kita istighfar apa. Wah, itu ada tata cara tersendiri taubatnya orang korupsi. Di antaranya adalah mengembalikan yang dia korupsi. Berat nggak kira-kira? Berat, banyak sekali buat poya-poya kemarin kan, nabung sedikit-sedikit itu susah sekali itu biar lunas. Nah kemudian setelah itu, setelah afaf, kemudian nyambung tali silaturahim. Udah plek sekali kan dakwah Rasulullah itu kan, sembah Allah ya yang Maha Esa, kemudian enggak menyekutukan, kemudian hal-hal yang apa tuh ajaran-ajaran nenek moyang yang enggak sesuai itu tinggalin, ya kan? Terus sholat, kata-katanya benar, dipercaya, kemudian dia terhindar dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, silaturahim. Komplit kan? Udah komplit sekali itu. Plok, jadi orang baik. Nah kalau yang lain-lain mau haji mau apa itu kan kalau punya, ya kan? Puasa itu juga begitu. Kalau mampu, orang tua itu kan enggak kan? Boleh tidak puasa. Haji kalau mampu. Tapi kalau sholat harus sholat. Jadi gitu kan, makanya di sholat ini penting sekali, tidak bisa ditinggalkan. Ya, gitu. Bagaimanapun keadaannya harus sholat, kecuali hilang akal. Itu kan dari kewajiban kan. Nah kalau ada orang itu kira-kira kok dia tuh tidak mau sholat, itu akalnya lagi hilang. Ya, lagi hilang jadinya tidak apa-apa lah dia mau sholat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardon yudhkaru fiha al-qirat." Wa fi riwayatin sataftahuna Misra. Wa ya ardun yusamma fiha al-qirat, dan seterusnya. Kalian ini innakum sataftahuna ardon yudhkaru fiha al-qirat. Kalian akan menaklukkan suatu negeri yang di dalamnya sering disebut qirat. Maksudnya qirat itu adalah apa ya? Kayak model qirat itu nama takaran. Jadi satu qirat itu adalah setengah danik, diterangkan begitu. Nah, satu danik itu adalah 1/6 dirham. Terus-terusin lagi, dirham itu berapa gitu. Itu kan ukuran-ukuran. Ini takaran. Nah, ini adalah biasanya kalau ukuran qirat itu ada di Mesir. Mesir itu zaman Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu beliau ke Misra, Mesir. Zaman Nabi Yusuf itu menjadi perdana menterinya di Mesir. Nekir. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat bunyinya hadis adalah sataftahuna Misra. Langsung disebutkan seperti itu. Kalian akan menaklukkan negeri Mesir, langsung begitu. Wa ya ardun yusamma fiha al-qirat, yaitu negeri yang di dalamnya sering disebut kata qirat. Fastausu bi ahliha khairan. Nah, kalau nanti menaklukkan seperti itu, maka berpesanlah untuk berbuat baik kepada penduduknya. Fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena mereka memiliki dhimmah dan hubungan rahim.
Dhimmah itu adalah hak dan kehormatan, itu dhimmah. Kemudian kalau rahiman itu ada hubungan dengan rahim. Kalau orang Jawa dikatakan pelanaan, peranakan, gitu ya. Peranaan. Peranaan itu kan bahasa Indonesia sidik-sidik kan. Anak, peranakan. Nah, pelanaan itu dalam bahasa kitab biasanya diterangkan pelanaan. Dia nyebut peranaan itu kayaknya kurang halus gitu. Rahimah, hubungannya dengan rahim. Auqala atau dikatakan dhimmah wa sihron, tidak dhimmah wa rahiman, atau ada yang ada riwayat lagi itu adalah dhimmah wa sihron. Sihron itu keluarga besan, itu sihron, keluarga besan. Nah di sini Al-Khalil beliau berkata di dalam kitab Nuzhatul Muntaqin itu Al-Asr itu adalah keluarga istri. Kalau di Mesir itu ada keluarga istri, berarti besan gitu. Fa inna lahum dhimmah atau kalau dhimmah wasiran rawahu Muslim, dan riwayat ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Qala ulama ar-rahimu allati lahum kaunu hajaru ummu Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum. Jadi karena ini ada pendapat ulama, karena ar-rahim artinya ar-rahim itu allati lahum, yang lahum bagi mereka, kaunu hajaru itu adalah adanya Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Siti Hajar itu adalah ibunya Nabi Ismail. Karena apa? Siti Hajar itu adalah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim dapat Hajar. Hajar itu ibunya Nabi Ismail. Hajar ini dari Misra. Itu ya. Oh begitu. Oh panjang. Oh gitu. Maksudnya begitu. Nah ini nanti kan Rasul itu kan mendapatkan bocoran-bocoran langit. Kayak siapa ya? Kalau sekarang aku sebagai ulama itu yang menganggurkan ya, dia punya bocoran. Ini nabi kita, kalau ini kan nabi kan pasti. Nah kalau yang lain ya entahlah, kita kan nggak tahu juga kan. Kalau kita, kalau Rasul yang berkata, yang bersabda itu pasti. Ini apa? Bocoran langit. Nanti Mesir bakal ditaklukin, gitu kan? Nah, ketika menaklukkan jangan semena-mena, karena di sana itu ada keluarga dari perempuan, yaitu ibunya Nabi Ismail. Jadi ini masih kan rentet. Kalau kita kadang-kadang kan anaknya kakak sudah berantem, apalagi tunggal putu sudah berantem nggak ngerti kan, tunggal buyut udah wareng udah nggak ngerti sama sekali. Setelah tonjok-tonjokan gini, bapaknya datang, ini kamu anaknya siapa, di alamatnya di sini, kalau di kampung ini dulu, itu kan masih saudara, gitu kan. Setelah ada pinjol gitu. Nah ini juga gitu. Jadi dirunut ke jauh ke atas itu sampai Nabi Ibrahim, ternyata Siti Hajar itu adalah dari Mesir. Itu masih tetap harus hormati, disuruh berwasiat dengan baik, coba diajak dengan baik, halus gitu kan pada penduduknya. Karena itu ada 5, ada kehormatan, ada keluarga besan gitu. Nah, wasihru itu. Nah, sihru itu apa? Keluarga besan itu maksudnya kaunu Maria itu adalah Ummu Ibrahim nih Rasulillah. Karena Maria
Maria itu Maryam. Maryam itu istri Rasulullah yang dari hadiah dari kerajaan Mesir, ya kan? Karena zaman dulu kan kalau ada orang yang baik, orang yang gitu kan dia-diain putri cantik gitu. Di antaranya itu Maria, bahasa Arab dikatakan Maryam. Nah, ini adalah ibu Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya putra tapi meninggal waktu kecil. Di antaranya adalah Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah orang yang sangat mirip dengan Rasulullah. Makanya ketika Ibrahim itu meninggal, Rasulullah itu sampai nangis menitiskan air mata. Kemudian sahabat kan heran, ya Rasul, apa ini maksudnya? Maksudnya kok ditangisin gitu? Padahal kita kan nggak boleh terlalu sedih, terlalu apa, terlalu nyekar-nyekar atau apa gitu kan nggak boleh kan? Nah, Rasul itu ketika memasukkan ke liang lahat itu sampai meneteskan air mata. Hati itu tetap ikhlas kepada Allah, tapi mata ini tidak bisa dibendung. Gitu. Sedih ya boleh lah keluar air mata, Bapak. Kalau mau ngeluarin air mata boleh lah kalau ada keluarga dekat meninggal, anak gitu kan. Asal jangan teriak-teriak kencang. Kalau cuma keluar itu kan udah biasa. Nah, kalau ibu kan beda ya. Kalau ibu nangis kencang banget gitu. Makanya kelarangan keras bagi ibu ini. Kalau bapak biasanya kan enggak terlalu sering kumpul kan, nyusuin enggak, apa enggak. Kalau ibu kan hamil ini. Bapak cuma nitip jadi cuma air mata saja kan. Ya, kalau ibu-ibu itu biasanya kan ada hubungan yang jadi nangis. Makanya ini jadi ada gitu Maryam dari sana, nah, ya, hubungannya ini adalah hubungan sihro kekeluargaan pisan dari Rasul. Nah kemudian Siti Hajar itu dulu di sana itu adalah keluarga besar klan menuju Nabi Ibrahim yang sampai Ismail itu kan gitu kan, Ismail sampai Ibrahim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-331 di Nusratul Muntakin. Ini di dalam ini adalah hadis yang ke-329. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, wa anzir ashirataka al-aqrabin." Ayat itu tadi, wa anzir ashirataka al-aqrabin, itu di surah Asy-Syu'ara ini. Da'a Rasulullah. Jadi ini wa anzir ashiratakal aqrabin, itu ketika ayat itu, dan peringatkanlah pada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, kerabat yang terdekat. Suruh dakwah dulu kerabat yang terdekat. Itu dakwah itu begitu harusnya. Idealnya itu adalah kerabat dekat dulu. Kemudian Rasul melaksanakan da'a Rasulullah, kemudian Rasul mengajak atau berdakwah, Rasulullah berdakwah Quraisyan kepada kaum Quraisy. Fastama'u, kemudian mereka pada kumpul. Fa'amma wa khassa. Ini yang pertama adalah am, kemudian wa khassa dan khusus. Jadi Quraisy dulu kumpulin dulu. Wa qala ya bani abdi syamsin, Nabi bersabda, wahai bani abdi syams. Ya bani Ka'b bin Lu'ay, wahai bani Ka'b bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari
api neraka. Kemudian berikutnya, ya Bani Marrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Marrah bin Ka'ab, peliharalah kalian anfusakum, diri kalian, minan nari, dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Disuruh begitu tadi. Sama. Pelihara kalian anfusakum minan nari, dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Sama. Kemudian yang terakhir, ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Jadi ini adalah yang paling dekat, itulah yang paling terpenting. Jadi penekanan yang terakhir beliau sebutin ini menyebutkan yang umum dulu, kemudian yang khusus, bahwa yang khusus itu adalah lebih penting gitu. Jadi penyebutan yang am mendahulukan yang am daripada yang khos, itu adalah menunjukkan pentingnya berdakwah kepada anak sendiri. Kan susah kan? Kalau kita ngasih tahu orang-orang kan gampang. Ustadz itu, oh kalian semua neraka. Coba ngomongin anaknya sendiri, ngomongin istri sendiri ya. Bisa jadi Ustadz dibilang gini ya, Pak, nggak tahu kalau Ustadz kalau ngomong kayak gitu, kalau ceramah di masjid sono, itu bisa, iya kan? Bisa begitu nanti. Ceramah melulu begitu. Atau bapak yang tidak ustadz lah, ngomong baik bener gitu kan. Kalau di ceramah di masjid sono gitu kan. Sini mang ada yang ngasih duit gitu. Di rumah udah gak dapet duit, dapet omelan gitu. Makanya di sini Rasul itu memang ya benar-benar, kalau kita itu contoh Rasul itu, katanya kita itu adalah mengikuti Rasulullah, tapi benar apa enggak gitu. Dalam dakwah saja kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dakwah pada anaknya, istrinya, terus-teruskan. Itu bukannya banyak tantangan, banyak ancaman, bahkan mau dibunuh. Ustadz sekarang baru dicaci maki aja udah laporin ke polisi. Laporin ke polisi, mencaci maki ulama. Ya memang idealnya ulama ya dicaci maki begitu, gitu kan. Tapi yang caci maki itu biasanya orang yang tidak punya iman. Kalau bapak sudah bilang beriman, kok caci maki, nah itu keterlaluan, ya kan. Udah ngerti kok caci maki, gitu kan. Itu kalau orangnya tidak ngerti. Dan kalau memang seperti itu ya udah biasa. Coba perhatikan orang-orang yang di kampung itu. Ustadz kalau di kampung itu rata-rata kan ngajarin ngaji, ngajarin apa. Walaupun capek kayak apa untuk mau sholat pakai uplek kecil gitu kan. Capek-capek kayak apa dari sana kan tetap aja kan ngajarin bapak kan. Anak-anaknya apa gitu. Paling anak-anaknya suruh bawa minyak. Zaman saya kecil dulu itu, minyak tanah kecil-kecil itu pakai botol-botol kecil gitu. Nanti setelah sampai di musola jadiin satu. Kan beda-beda orang tua kan. Kita disuruh ngasih minyak itu untuk kita sendiri untuk ngaji di dalam musola itu. Kalau orang tuanya itu pelit, dia kecil botolnya. Ada yang botol gede itu penuh juga ada gitu. Jadi kiainya juga bijak gitu. Bahwa sebotol mau kecil mau gede silahkan, ada gede ada kecil ada apa gitu. Nanti kalau di situ nanti barulah nanti ada stongkring atau apa gitu zaman dahulu gitu. Itu seperti itu, mereka seperti itu. Kemudian kadang-kadang malah kiainya justru dijelek-jelekin, sering kali itu Ustaz kampung ya nggak kira-kira.
Itu kalau mereka itu bilang bahwa mereka adalah penerus Rasulullah, itu benar itu, karena tantangannya berat sekali, kayak gitu ya. Maka di sini kumpulin sampai Fatimah, ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar. Nah, ini perempuan aja angkidhi, gitu. Jagalah diri kamu, nafsaki itu diri kamu minan nari dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena sungguhnya saya la amliku tidak mempunyai lakum untuk kalian minallahi syai'an dari sesuatu apapun. Maksudnya tidak bisa menolong, tidak punya sesuatu untuk bisa nolong kepada kalian, sedikit pun nggak bisa. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, ya kan? Kecuali hanya karena saya itu kepada kalian itu adalah ada hubungan rahim, keturunan, ya kan? Maka ya saya bisanya seperti itu, gitu kan? Aku hanya mempunyai hubungan rahim, aku akan mengadakan hubungan dengan sebaik-baiknya, ngasih tahu, dakwah, suruh sholat, gitu kan? Itu kira-kira begitu. Jangan dihubungin yang lain ya, lagi ada kasus nanti saya nanti itu masuk di situ nanti. Usah dicari-cari orang nanti. Begitu. Jadi yang penting kita harus pintar-pintar menjaga diri, gitu lah. Kita sudah punya banyak informasi. Kita sudah sering ngaji, tinggal meraktekin, memantapkan keimanan kita sendiri. Orang-orang yang mungkin itu ya biarinlah. Ya kalau memang penting Bapak diundang untuk jadi pakar, ya silahkan menerangkan kalau memang sesuai dengan kapasitas ilmunya. Kalau tidak, ngomong jadi salah, berakhir di penjara. Waduh, repot sekali itu. Gitu. Berikutnya nih satu hadis lagi ya, hampir jam 6. Dari Abu Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Amr, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin, dengar secara terang-terangan tanpa merahasiakan, gitu. Jiharan ghairu sirrin. Yaqulu, beliau bersabda, inna ala bani fulana laisu bi auliyai, inna ma waliyallahu wa salihul mu'minina walakin lahum rahimun abulluha bi bilaliha. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan kekasihku. Rasulullah sampai begitu. Siapakah yang dimaksud di sini? Ali Bani Fulan. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu di situ dalam tafsir hadis ada yang menyebutkan bahwa Bani Fulan itu adalah di sini maksudnya adalah Abu Thalib atau Abul As bin Umayyah. Yang dimaksud dengan keluarga adalah orang yang belum beriman di antara mereka, walaupun itu keluarga Rasulullah. Dia mengatakan inna ala bani fulan laisu bi auliyai, gitu. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan kekasihku, gitu. Inna mawaliyallahu wassalihul mu'minina. Sesungguhnya kekasihku adalah Allah dan orang mukmin yang soleh. Ya Bu, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak itu mukmin yang soleh, itu adalah kekasih Rasulullah. Terang kan? Jelas gamblang begini. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Muttafaqun alaih wa lafzul Bukhari. Akan tetapi mereka itu adalah hubungan rahim
atau hubungan kandungan padaku. Dan aku menjaganya sekuat tenaga. Jadi kita itu disuruh, anak suruh itu dakwah sekencang-kencangnya. Nah, ketika kemudian anak nggak beriman, kayak anaknya Nabi Nuh, istri tidak beriman, istrinya Nabi Nuh juga, termasuk juga istri Nabi Lut. Itu sudah tidak ada tanggungan pada diri kita. Jadi kalau kita ini nanti ingin dianggap sebagai auliya Rasulillah, kekasih Rasulillah, itu harus jadi mukmin yang soleh, gitu ya. Bisa jadi ini kadang-kadang ini kumpulnya di sini, ini bani-bani mukmin yang soleh. Ya. Nanti kumpul di sana. Nah, nanti kalau di rumah-rumah yang nggak ikut, yuk geret-geret kalau mau, gitu kan? Ayo, gitu nanti sudah dibantu, gitu. Tapi di sini mah veteran semua. Harusnya kalau anak-anak remaja wajib kita bagus sekali itu. Rata-rata sudah veteran baru, ya. Lumayan lah veteran mau. Udah veteran tidak mau gitu kan, waduh udah tua-tua susah nanti ya. Dan muttafaqun alaih, hadis muttafaqun. Hadis ini lafzul Bukhari, lafal dari Bukhari ya. Muttafaqun alaih tapi lafalnya dari Imam Bukhari. Untuk berikutnya ini ada hadis dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari ya. Bisa aja ya. Dikit-dikit lah yang penting kita semua bisa walaupun dikit masuk di hati, jalaninnya itu yang susah, ya kan? Dijalankan, jangan kitab penuh di sini tapi tidak ada yang jalani. Mudah-mudahan ya kita saling mengingatkan, sama-sama di dalam majelis pengajian kayak gini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kumpul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita baca hamdalah, astagfirullah dulu ya, istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.